Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dihina keluargaku, bagian 6. Mendaki puncak kenikmatan pertama kalinya. Mau membuka celanaku, agar kau bisa bawa pulang untuk membersihkannya juga. Jawab Rega, yang sebenarnya sedang menahan tawanya melihat ekspresi lucu gadis itu, yang memandangnya aneh. Apa? Jangan lakukan itu, Tuan. Jisha langsung berteriak untuk menghentikan pria itu, yang sengaja menjahilinya. Kenapa? Aku hanya ingin membuka pakaianku, agar kau bisa mencucikannya untukku, jawab pria itu. Iya, bukan. Maksud saya, Anda tidak bisa membuka pakaian Anda di depan umum seperti ini, ujar Jisha malu dan mengecilkan kalimatnya. Kalau begitu, mari kita ke hotel saja. Rega semakin menjadi-jadi sengaja mengisengi Jisha. Tidak. Apa yang ingin kita lakukan di hotel? Jisha menggeleng dan menjauhi pria di hadapannya. Peletak. Ar. Jisha mengusap dahinya, yang baru saja terkena jitakan pria itu, dan rasanya lumayan perih. Bukankah barusan kita membahas tentang pakaian? Lalu kenapa kau bertanya lagi apa yang ingin kita lakukan di hotel? Atau, kau ingin kita melakukan sesuatu yang nikmat? Ucap Rega melirik dahi gadis itu yang memerah akibat jitakannya. Anda sangat tidak sopan, Tuan. Terdengar nada Jisha yang tak suka, dengan pembahasan pria asing itu yang tiba-tiba saja membahas yang aneh-aneh. Rega hanya membalas ucapan gadis di depannya, dengan tersenyum di balik maskernya. Kemudian membalik badan, dan melangkah pergi tanpa mengeluarkan sepatah kata pun lagi. Dasar laki-laki tidak sopan. Gumam Jisha masih menatap punggung Rega. Gadis itu tiba-tiba teringat dengan ucapan pria tadi, yang mengatakan jika ada alamat di dalam jas yang dia pegang itu. Jisha merogoh saku jas Rega, dan benar saja. Dia menemukan kartu nama pria itu. Rega Arga Pramana, CEO Mega GP. Jisha kembali mengangkat pandangan, di mana sudah tidak ada pria itu lagi. Bagaimana bisa aku tidak menyadari tadi, jika dia adalah Tuan Rega? Pengusaha yang terkenal dengan kekejamannya, si pria angkuh yang arogan dan tidak ingin tampil di publik dengan wajah aslinya. Ia adalah cucu kesayangan Nyonya Mahiswara Pramusita, gumam Jisha. Sepertinya keberuntungan sedang berpihak kepadaku hari ini. Karena pria itu tidak menunjukkan sikap bengisnya dan menamparku. Karena tidak sengaja mengotori pakaiannya. Karena seperti itu yang biasa aku dengar dari orang-orang. Ucap Jisha seraya mengusap lembut dadanya, dan kembali melanjutkan langkahnya. Jisha sudah tiba di kompleks, dan menjalankan mobilnya ke rumah suaminya. Wanita itu ingin melihat apa suaminya sudah pulang atau belum. Tok, tok, tok. Jisha mengetuk pintu rumah suaminya. Klek. Pria itu membuka pintu, dan melihat Jisha yang sudah berdiri di depannya, dengan wajah tak enak untuk dilihat. Apa kau tidak ingin masuk? Tanya Arga saat gadis itu hanya diam, dengan wajah datar menatapnya. Jujur saja, Jisha ingin sekali meminta penjelasan pada pria itu. Karena mengingat tadi seorang wanita, yang mengangkat panggilan telepon darinya, dan juga mengatakan jika dia adalah pacar Arga. Tapi gadis itu kembali teringat, jika bukan Arga yang mengajaknya menikah. Dia sendirilah yang mengajak pria itu untuk menikah dengannya. Ia akhirnya mengurung niatnya, karena merasa tidak pantas untuk dia bertanya tentang pribadi pria itu. Mas, dari mana? Tadi aku dari kantor polisi, tapi Mas Arga tidak berada di sana, tanya Jisha tak ingin melihat mata pria itu. Karena berpikir ternyata Arga sama saja seperti Malvin yang tukang selingkuh. Aku dari kantor polisi, lalu mau dari mana lagi? Jawab Arga membuat hati Jisha semakin berpikir, jika Arga memang seorang pembohong seperti Malvin. Oh, baiklah kalau begitu. Jisha membalik badan dengan bola mata berkaca-kaca, ia merasa jika suaminya sedang mempermainkannya. Jisha, panggil pria itu. Iya, jawabnya tak ingin membalik badan, karena air matanya yang sudah hampir jatuh. Tiba-tiba Jisha merasa pelukan lembut penuh kehangatan, yang memeluknya dari belakang. Ada apa? Kenapa kau terlihat begitu sedih? Tanya Arga mencium pucuk kepala istrinya yang dibaluti jilbab. Tidak, aku baik-baik saja. Jisha memilih tetap tak ingin jujur tentang wanita tadi, yang mengangkat panggilannya.
Kau tidak mengajakku untuk rumah keluargamu? Tanya Arga kepada istrinya, karena baru saja gadis itu pamit untuk pulang dan tidak mengajak dia untuk ikut bersamanya. Ya sudah, kalau Mas mau ikut, ayo. Kita berangkat sekarang sebelum Mama datang kemari mencariku, ajak Jisha segera. Sesampainya di rumah, tiba-tiba Mama Sua nyamber seperti bensin. Kenapa kau membawa laki-laki itu lagi datang ke rumah ini, Jisha? Terdengar teriakan Mama Sua, saat Jisha baru tiba di ambang pintu bersama suaminya. Memang kenapa, Mam? Mas Arga kan suamiku, jadi wajar saja kalau dia datang ke sini, jawab Jisha. Jisha, bentak Sua. Sua. Damar menegur sikap istrinya. Karena pria parubaya itu tidak ingin jika putrinya akan meninggalkan rumah, dan memilih ikut bersama suaminya. Yang Damar anggap tidak akan mampu untuk menghidupi putrinya, hanya dengan mengandalkan gaji satpam. Sua berdecak dan pergi dari hadapan suaminya, dengan perasaan dongkol. Jisha pun naik ke atas kamar bersama suaminya. Seusai wanita itu membersihkan tubuhnya, Jisha langsung naik ke atas kasur, dan berbaring di atas sana dengan posisi menyamping. Memikirkan apa yang dia dengar tadi di seberang panggilan telepon suaminya. Tiba-tiba sebuah tangan kokoh memeluknya dari samping. Gadis itu tersentak kaget saat melihat jika pria itu adalah suaminya. Beberapa hari setelah pernikahan, ternyata Arga tak pernah tidur di atas ranjang istrinya. Pria itu memilih untuk tidur di atas sofa. Tapi tiba-tiba malam ini Arga naik ke atas ranjang, dan langsung memeluknya. Perlakuan pria itu membuat Jisha benar-benar terkejut. Ada apa, Mas? Belum sempat wanita itu menyelesaikan ucapannya, Arga sudah menyerang bibirnya dengan penuh kelembutan. Jantung Jisha seperti ingin meloncat keluar dari tempatnya, saat Arga tiba-tiba melakukan itu padanya. Dia sangat kaku karena ini pengalaman pertama dalam sejarah hidup wanita itu. Apa bisa? Aku menginginkannya, terdengar suara berat dari bibir Arga. Jisha ingin menolak. Tapi tentu saja itu tidak akan berhasil, karena Arga tidak akan menerima penolakan. Aku yang awalnya kaget dengan tindakannya, kini mulai terhanyut dan mengimbanginya. Arga memandang tajam mata Jisha beberapa saat, seakan meminta izin padaku untuk memulai pendakian nikmat sesungguhnya. Jisha hanya mengangguk, walau dalam hatinya masih dongkol atas panggilan tadi siang. Tapi Arga adalah suaminya, ia berhak mendapatkan kenikmatan nafkah batin. Jisha pun akhirnya berkata, pelan-pelan, ya. Arga membelai pipi Jisha, dan sesaat kemudian ia bicara dengan suara bergetar. Ini juga yang pertama bagiku, ucap Arga lirih. Jisha hanya memejamkan mata. Saat ia merasakan kebanggaan Arga sudah berada di depan 0 km Jisha. Disibakan dulur rimbunan yang menghalangi jalan tersebut, sekaligus melandaikannya agar mudah ditembusnya. Agar pendakian menuju puncak sesungguhnya, bisa lancar dan mendapatkan hasil nikmat sempurna. Melihat Jisha sudah rileks dan mulai menikmati. Arga mantap untuk meneruskan perjalanannya lebih dalam lagi, menuju indahnya puncak sesungguhnya. Perlahan Arga meneruskannya, lalu ia mencoba menekan dengan kencang, sehingga membuat Jisha menjerit. Gledeus! Aau! Aduh! Aa! Jisha merasakan segelnya sudah hancur. Ia meraskan penuh dan sesak, serta sakit yang tak terperikan. Hingga membuatnya menitikkan air mata. Setelah lama terdiam, Arga memulai kembali pendakiannya. Perlahan dan lembut sekali, hingga Jisha merasakan sensasi perjalanan yang nikmat dan indah. Pendakian pun perlahan meninggalkan jalan yang terjal. Rasa perih dan sakit sudah terlewat, berganti indah dan nikmatnya sepanjang pendakian. Sekarang, Jisha sudah bisa menikmati keindahan pendakian itu. Maas, enak sayang. Terus sayang. Mendengar Jisha melenguk kenikmatan, membuat Arga tersenyum dan semakin semangat membawanya melanglang buana menuju indahnya puncak kenikmatan. Oh, Maas terus yang kenceng. Sedikit lagi aku mau sampai, Maas. Jisha mana, Bi? Panggil Sua saat ingin makan malam tapi putrinya belum terlihat. Maaf, Nyonya. Tapi sepertinya Nona Jisha sudah tidur, karena saya sudah mengetuk-ngetuk pintu kamar Nona, tapi tidak ada yang membukanya, Nyonya. Jawab Bibi yang baru saja dari kamar Jisha, untuk memanggilnya makan malam atas perintah Mama Sua. Tapi hasilnya nihil karena tak ada yang membuka pintu kamar Jisha.
Mendengar penjelasan bibi, Sua ingin berdiri dari duduknya untuk memanggil putrinya di kamar. Belum sempat wanita parubaya itu melangkah, dia sudah dihentikan oleh Papa Damar. Biarkan saja dia, Sua. Mungkin sebentar lagi dia akan turun makan malam. Tidak ada drama dong malam ini. Karena menantu miskin mama tidak ada di sini, ejek Arini. Hanya Arya, adik bungsu mereka yang tak pernah mencampuri urusan orang dewasa. Ia tak pernah menghina kakak iparnya. Karena Arya sama seperti kakaknya Jisha, tidak gila akan harta. Terdengar isak tangis dari bibir Jisha, yang berusaha ditahan. Agar tidak mengganggu tidur suaminya, yang akan membuat pria itu terbangun. Jisha merasa ada penyesalan dari dalam hatinya. Yang telah memberikan kehormatannya kepada Arga, yang dia anggap sama saja seperti Malvin. Laki-laki yang suka mempermainkan wanita. Kenapa? Kau tidak rela memberikan mahkotamu pada seorang laki-laki miskin sepertiku? Sehingga kau menangisinya? Terdengar suara Arga yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Gluk! Jisha mengusap cepat air matanya, saat menyadari pria itu terbangun. Dia menggeleng cepat, membantah tuduhan suaminya barusan. Karena dia memang tidak sama seperti keluarganya yang gila harta. Tiba-tiba Arga memegang dagunya. Aku pikir, kau berbeda dengan keluargamu yang rakus harta itu. Ternyata, kau sama saja seperti mereka. Ucap Arga perlahan pegangannya mulai menyakiti istrinya. Kau menyakitiku. Jisha memegang tangan Arga, yang semakin erat di dagu sang istri. Arga buru-buru melepas tangannya dari dagu istrinya. Saat mendengar wanita itu meringis kesakitan. Sikap bengis yang berada dalam diri Arga, membuat laki-laki itu tanpa sadar menyakiti istrinya sendiri. Ada rasa bersalah dari dalam dirinya. Tapi, trauma akan masa lalunya, yang membuat dia sangat membenci wanita matre. Akhirnya dia mengabaikan Jisha yang tampak sedih atas perbuatannya barusan. Arga bangun dari tempat tidur. Kemudian masuk ke dalam kamar mandi, untuk membersihkan tubuhnya. Setelah itu, Arga keluar dari kamar mandi memakai pakaian santai. Lalu ia pergi begitu saja meninggalkan Jisha, tanpa pamit kepada wanita itu. Jisha meneteskan air mata. Saat melihat punggung suaminya, yang pergi begitu saja. Meninggalkan dirinya sendirian di kamar. Pria itu bahkan tidak memakai penyamaran, yang biasa dia pakai saat keluar dari kamar istrinya. Beruntung sekarang sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Jadi kepergian Arga, tidak ada yang menyadarinya, karena semua orang sedang terlelap masing-masing dalam kamar mereka. Semua laki-laki sama saja, habis mani sepah dibuang. Sama sepertimu, Mas. Setelah kau mengambil mahkotaku, kau pergi begitu saja bahkan tanpa pamit. Gumam Jisha terdengar isak tangis dari bibirnya, dengan perasaan sedih mendalam. Arga ternyata pulang ke istananya, dengan wajah yang terlihat gabut. Rega, kenapa kamu pulang malam-malam begini? Tanya Pramusita kepada cucu kesayangannya. Tidak ada apa-apa, Oma. Rega ngantuk, Rega mau tidur dulu, Oma. Jawab Arga tersenyum paksa, dan langsung berjalan naik ke lantai atas, dengan wajah yang tampak banyak masalah. Ada apa lagi dengan anak itu? Gumam Pramusita menggeleng. Iya, Arga adalah Rega Arga Pramana, cucu Pramusita. Dia sangat membenci wanita yang matre, sehingga dia mendekati Jisha, dengan menyamar menjadi seorang satpam kompleks. Sebenarnya, Arga sudah lama mengenali Jisha. Jauh sebelum dia bekerja sebagai satpam di kompleks elit, tempat tinggal wanita itu. Arga mengenali Jisha sudah 4 tahun yang lalu. Di mana pada waktu itu dia terlibat dalam sebuah kecelakaan. Waktu itu 4 tahun yang lalu. Apa sebegitu nikmatnya berada di bawah Feral? Sehingga kau tidak menyadari akan kehadiranku? Tanya Arga yang berdiri di ambang pintu dan bersedekap dada. Ia menyandarkan tubuhnya di mulut pintu, menatap jijik kepada kekasihnya. Yang sedang mendesah kenikmatan di bawah kungkungan Feral. Dia yang sedang memadu nikmat dengan Feral sahabat Arga, ia langsung terkejut bukan kepalang. Ia buru-buru mendorong tubuh Feral, yang sedang menggenjot nikmat di atas tubuhnya, saat Arga memergokinya berselingkuh, bahkan bermain panas dan nikmat. Kenapa berhenti? Dilanjutkan saja, ujar Arga santai. Kakau, hanya salah paham, Rega.
Aku. Dia tak melanjutkan bicaranya, tapi ia sibuk menutupi tubuh polosnya pakai selimut yang panik dibanjiri keringat dingin. Feral dengan santai turun dari ranjang, mengambil boxer dan memakainya di depan Arga. Sudah tidak enak. Sepertinya kekasihmu itu udah jebol. Santai Feral sambil mengambil rokoknya, dan keluar begitu saja dari kamar. Mendengar ucapan Feral tadi, membuat dia bingung. Apa maksudnya semua ini? Apa kalian berdua sengaja menjebakku? Tanya dia berwajah pias. Seminggu sebelum kejadian. Rega, aku melihat kekasihmu sering berjalan bersama laki-laki lain. Dan bukan pertama kali aku melihat itu, bahkan sudah berkali-kali. Aku juga pernah melihat dia keluar dari hotel bersama seorang pria, yang wajahnya itu lain dari yang sebelum-sebelumnya. Sepertinya dia memang sering keluar bersama beberapa laki-laki lainnya. Kata Feral memberitahukan kepada sahabatnya, tentang apa yang sering dia lihat dari kekasih sahabatnya itu, dia. Apa maksudmu, Feral? Tanya Rega tertarik dengan pembahasan Feral barusan. Aku juga tidak yakin, tapi sepertinya dia selingkuh di belakangmu, jawabnya Feral santai. Apa kau punya bukti yang kuat untuk perkataanmu itu? Tanya Rega lagi, karena pria itu memang sangat mencintai dia, dan akan sulit baginya untuk mempercayai ucapan Feral begitu saja. Padahal Rega sangat tahu, kalau sahabatnya tidak pernah berbohong. Aku bisa menggodanya untuk membuktikan ucapanku kepadamu. Rega terlihat diam, seperti sedang menimbang-nimbang ucapan sahabatnya itu. Rega tahu jika Feral tidak mungkin membohonginya. Meski sahabatnya itu terkenal dengan sikap Casanova. Tapi sampai hari ini, pria itu belum pernah membohonginya meski hanya sekali. Sebelum membuat jebakan kepada dia, Rega memutuskan untuk mencari tahu semua yang pernah dilakukan oleh kekasihnya itu di belakangnya. Dan betapa kagetnya pria itu saat dia mengetahui satu fakta. Di mana kekasihnya itu sering tidur dengan pria-pria kaya untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Padahal dia sama sekali tidak kekurangan uang dari Rega, karena pria itu tidak pernah pelit kepadanya. Bahkan jumlah pemakaian uang yang sering digunakan oleh dia setiap hari dari kartu Rega itu sangat cukup fantastis. Tapi pria itu tidak mempermasalahkannya, karena dia memang sangat mencintai dia. Dan dia tidak mempermasalahkan soal uang. Tapi siapa yang menduga? Kalau wanita yang dicintainya itu, hanyalah seorang wanita murahan yang gila harta. Dan tidak pernah puas dengan semua yang Rega berikan padanya. Akhirnya Rega membuat jebakan bersama Feral. Agar Rega bisa memutuskan hubungannya, dengan bukti yang sangat jelas. Supaya dia tidak bisa mengelak lagi, dan mengatakan itu hanya tuduhan. Kembali ke apartemen Feral. Tidak. Semua itu tidak benar, Rega. Dengarkan aku dulu. Dia berusaha berdiri dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Stop! Jangan menyentuhku, aku jijik dengan perempuan sepertimu. Dasar perempuan rakus harta, sehingga tubuhmu pun kau jadikan ladang pencarian uang, untuk memuaskan jiwa matremu, sini Rega geram. Kau digenjot nikmat, dan kau juga mengerang kenikmatan. Masih kau sebut itu salah faham? Dasar murahan, geram Arga murka. Arga langsung pergi dari apartemen temannya itu, tak peduli dengan teriakan dia yang memanggilnya. Di jalanan, Arga membawa mobil dengan gaspol. Karena merasa sakit hati, atas perlakuan wanita yang sudah benar-benar dia cintai. Padahal Arga sudah merencanakan untuk melamar kekasihnya itu. Tapi siapa yang menduga, dia malah menemukan satu fakta, yang sangat menyakitkan baginya. Sret! Karena kencangnya mobil yang dikendarai, akhirnya mobil Rega hilang kendali. Mobilnya terpental jauh, dan menabrak pembatas jalan. Dari hasil kecelakaan itu, Arga mengalami luka serius di kepalanya, yang terkena kaca mobil yang pecah. Jisha yang kebetulan lewat, langsung menghentikan mobilnya. Ia bergegas turun guna memeriksa keadaan kecelakaan yang ada di depannya. Astagfirullahaladzim. Ucap Jisha membuka pintu mobil Arga, dan berusaha menarik pria itu untuk keluar dari mobilnya. Karena mobil Arga seperti ingin meledak. Tuan, sadarlah. Anda akan kehilangan nyawa Anda, jika Anda tidak segera keluar dari mobil ini. Mobil Anda sepertinya ingin meledak, Tuan. Ucap Jisha yang masih terus berusaha menarik tubuh Arga, yang sedikit terjepit di bawah mobil.
mendengar seperti ada yang membangunkannya. Arga akhirnya tersadar dari pingsannya, dan melihat seorang gadis yang berusaha mengeluarkan tubuhnya. "Ayo, Tuan. Peluk saya akan membantu Anda untuk keluar dari sini," kata Jisha panik, meminta Arga yang lemas untuk memeluk tubuhnya. Agar gadis itu bisa dengan mudah mengeluarkan tubuh Arga yang terjepit. Arga dengan patuh memeluk tubuh mungil gadis itu, dan Jisha membantu dengan sekuat tenaga mengeluarkan tubuh Arga. Jisha memang tidak melihat wajah pria itu dengan jelas. Karena saat itu, wajah Arga dipenuhi kecap segar yang keluar dari kepalanya. Boom! Tiba-tiba terdengar mobil itu meledak, padahal posisi keduanya masih berada terlalu dekat dari mobil. Arga yang masih memiliki sedikit tenaga, langsung memeluk Jisha, yang baru saja menyelamatkannya, untuk melindungi gadis itu dari terkena serpihan ledakan mobil. Srek! Tak terduga, ternyata ada serpihan kaca dari ledakan itu, dan menusuk tepat di punggung Arga, yang membuat laki-laki itu kehilangan banyak kecap. Astagfirullah! Anda tidak apa-apa, Tuan? Tanya Jisha memegang punggung pria itu. Gadis itu merasa seperti ada yang basah di tangannya saat melihat telapak tangannya. Jisha kaget karena itu adalah kecap. Anda terluka, Tuan. Ucap Jisha buru-buru berdiri dan kembali menarik tubuh Arga yang jauh lebih besar darinya. Ia sekuat tenaga memapah pria itu ke mobilnya. Jisha langsung saja melarikan Arga ke rumah sakit, agar pria itu bisa cepat ditangani oleh dokter. Jisha juga mendonorkan darahnya kepada Arga, yang banyak kehilangan darah akibat terkena ledakan tadi. Karena kebetulan darah mereka dari golongan yang sama. Dan rumah sakit itu juga kehabisan darah yang sama, dengan golongan darah Arga dan Jisha. Setelah mengetahui keadaan Arga yang sudah masa-masa kritisnya, Jisha memutuskan untuk pulang ke rumahnya, dan tak pernah lagi datang menjenguk Arga di rumah sakit. Sebenarnya gadis itu pernah datang ke RS. Tapi saat mengetahui dari suster, kalau keluarga dari laki-laki yang dia selamatkan itu sudah datang, akhirnya Jisha mengurungkan niatnya untuk bertemu laki-laki itu lagi. Setelah Arga siuman, dia langsung mencari wanita yang menyelamatkannya. Dan bertanya kepada neneknya, siapakah gadis itu? Tapi tentu saja neneknya tidak akan tahu. Karena saat tiba di sana, Jisha sudah tidak ada. Setelah berjalan beberapa bulan, Arga tak berputus asa dan terus mencari keberadaan gadis yang menyelamatkannya. Sampailah akhirnya dia bisa menemukan Jisha. Tapi saat mengetahui Jisha dan juga latar belakang keluarganya yang gila akan harta, Arga mengurungkan niatnya untuk mendekati Jisha. Karena berpikir, pasti wanita itu sama saja seperti keluarganya yang gila harta. Apalagi Arga yang sudah trauma, karena pernah dipermainkan oleh dia. Membuat dia sangat membenci wanita-wanita matre. Tapi pertemuan yang tak disengaja, sering terjadi di antara dia dengan Jisha. Sehingga, membuat Arga dalam diam jatuh hati pada wanita yang lembut dan ceria itu. Demi untuk mengenali sikap sebenarnya dari Jisha, Arga menyamar menjadi satpam di kompleks tempat tinggal gadis itu. Bersambung.